Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Hard Disk and Info kalian. Di video kali ini, saya akan memberitahu kalian cara memperbarui perangkat lunak secara manual di Samsung Galaxy S21 kalian. Sebenarnya ini cukup mudah. Pertama, kita harus memastikan ponsel kita sudah menyala, dan sekarang ketika ponsel sudah menyala, kita harus langsung masuk ke pengaturan. Saat kita sudah di menu ini, gulir ke bawah sampai ke bagian tentang ponsel. Sekarang, nomor model SM, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada nomor G991B. Kita harus ingat model ini. Di bagian atas perangkat lunak dan di sini basement, kita harus perhatikan. Kita punya yang sama, G991 BXXU3AUE1. Hal yang paling penting di sini adalah bagian U3 setelah XX ini. Sekarang, apa yang kita lihat sebagai ini huruf U yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan angka 3. Angka 3 adalah hal yang paling penting di seluruh baseband, karena ini menandakan versi bootloader. Saat menginstal firmware terbaru, kita tidak bisa melampaui versi tersebut. Kita juga tidak bisa kembali ke versi sebelumnya. Sebenarnya kita tidak bisa, di sini kita punya angka 3, jadi kita tidak bisa menginstal versi kedua atau pertama. Kita hanya bisa menginstal yang sama, yaitu yang direkomendasikan, versi ketiga ini, atau melanjutkan ke versi keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Jadi kita bisa maju, tapi tidak bisa mundur. Ini adalah hal terpenting yang harus kamu ingat. Sekarang, ketika ponsel kita sudah seperti ini, kita bisa mematikan perangkat kita. Sekarang kita bisa pindah ke PC kita, karena inilah hal terpenting di ponsel ini. Sekarang kita ada di PC dan kita harus membuka Google, tapi saat ini saya perlu mencari kursor saya. Nah, Google Chrome, misalnya yang ini. Dan di sini kita sekarang harus pergi ke situs web Hard Reset Info. Buka tab Hard Reset Info, lalu unduh. Di sini, saat kamu berada di bagian unduhan, hal pertama yang harus kamu unduh adalah driver Samsung. Sebenarnya kamu bisa menemukannya di internet, tapi yang saya rekomendasikan adalah menginstalnya dari situs web kami. Karena di sini kami memang memperbarui driver-driver ini dari waktu ke waktu. Sebenarnya ketika ada yang lebih baru, ya kami akan memperbaruinya dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya memang merekomendasikan untuk menginstalnya dari sini, unduh di sini, misalnya ke desktop, di tab ini pilih simpan. Lalu dari desktop kita bisa klik lihat, tampilkan icon ini, dan di sini kita punya file ini. Jika kamu tidak punya WinRAR, sebenarnya itu bukan masalah. Kita hanya perlu klik kanan pada file tersebut. Ekstrak semua di sini, biarkan saja seperti ini, ekstrak di sini. Seperti yang bisa kamu lihat, saya sudah memilikinya di sini, jadi saya akan klik batal dan ini adalah milik saya. Ini adalah folder yang sama, dan sekarang klik ini lalu install file dan install drivernya. Saya tidak akan benar-benar mengklik itu karena saya sudah menginstalnya seperti yang saya katakan, tapi jika kamu belum menginstalnya, silakan install. Sekarang kita bisa kembali ke situs web kita dan Anda bisa kembali. Di sini, di bagian unduhan, Anda dapat mengetik Odin. Odin, bukan Odip, maafkan saya, Odin. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, kami memiliki beberapa versi. Yang terbaru untuk UH untuk tanggal 23 November sebagai gratis 14.4. Klik itu, dan sekarang seperti yang Anda lihat di sini, mereka hanya memiliki unduhan 3 tab ke bawah. Klik unduh, klik simpan, dan sekarang di sini Anda akan memiliki file winner yang sama. Sebenarnya bukan ingat, tapi zip, tapi tidak. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Klik kanan, jika klik tombol mouse kanan pada ini, pilih extract all, lalu extract. Di sini kita punya Odin ini. Klik ini dan sekarang jalankan file ini setelah di-extract. Lalu saya tanya ki, perlu menginstal tema saya di Anda akan memiliki file-file Anda terpasang. Izinkan saya menghapus file-file ini karena saya sudah memilikinya.
Dan sekarang, hal yang paling penting adalah Anda sudah punya. Seperti yang saya katakan, Anda harus mengingat versi model Anda. Ketik versi model Anda di sini, yaitu SMG 991P, lalu setelah itu ketik firmware dan di sana. Seperti yang Anda lihat, saya memang mempercayai situs web ini, tapi Anda bisa mengunduhnya dari mana saja. Tapi, secara pribadi saya merekomendasikan fw.com. Klik tautan pertama ini. Permisi, tunggu sebentar. Dan seperti yang Anda lihat, inilah situs web kami. Jika kita menggulir ke bawah, kita dapat melihat wilayah-wilayah tersebut. Anda sebenarnya bisa mengetik negara Anda di filter ini, misalnya Polandia. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, kami benar-benar memiliki beberapa jenis firmware. OPW, POS, PRT, TPL, dan XIO. Di Polandia, XIO adalah yang tidak bermerek. Jadi seperti yang mungkin Anda tahu atau belum tahu, beberapa ponsel memiliki OS yang dimodifikasi oleh operator. Jadi Anda memang punya misalnya animasi plus. Anda memiliki animasi operator saat startup, browser operator Anda sebagai kertas kecil dan sebagainya, dan lain-lain. Anda hanya memiliki sistem yang dimodifikasi oleh operator. Kamu harus ingat itu. Jadi ketuk klik yang tidak bermerek bagi Polandia, dialah CEO-nya. Jika Anda ingin tahu yang mana merek S21, Anda bisa mencarinya di Google di negara Anda, yaitu yang ini. Cari di Google. Saya berada di Polandia, jadi saya akan menggunakan CEO. Nah, jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat bagian ini. SWCON, putaran. Koning adalah versi bootloader ini. Jadi untuk S215G, kami memiliki yang ketiga. Baiklah, kita bisa naik ke salah satu versi, tetapi tidak ke versi yang lebih rendah. Jadi kamu harus mengingat itu. Namun sebelum itu, Anda harus ingat bahwa sebelum memilih versi yang diinginkan, versi sistem operasi tidak dapat diubah. Jadi di sini seperti yang saya lihat, kita memiliki Android 11 dan di sini ada loncatan ke Android 12. Jadi seperti yang saya lihat di sini, guys, jika kita terus lanjut, kita bisa melihat apa yang mereka miliki. Android 13, jadi jika Anda ingin memperbarui ponsel Anda, ingatlah bahwa jika Anda menginstal versi yang ada di Android, semua data Anda mungkin saja hilang dan terhapus. Jadi pilihlah versi tanpa ini, jangan langsung lompat ke versi Android lain. Di sini seperti yang saya lihat misalnya ada Android 11 di Samsung kita. Jadi ya cukup pilih versi Anda sendiri. Jadi untuk keperluan video ini saya akan misalnya memilih yang ketiga, versi bootloader ketiga tapi memilih Android 11. Jadi seperti yang bisa Anda lihat di sini, mereka memiliki patch keamanan. Kita bisa misalnya memilih patch keamanan terbaru pada versi bootloader ketiga dengan level Android tersebut. Cukup misalnya dari November 2021, klik pada versi ini. Tapi tunggu sebentar saja, sebenarnya di sini Anda cukup klik versi yang ini. Dan sekarang di sini, seperti yang bisa Anda lihat, akan muncul browser pinjaman, beberapa server FW, beberapa server kedua melalui server box. Jadi, Anda bisa klik misalnya unduh melalui browser. Dan sebenarnya ini akan memakan waktu, tapi itu tidak terlalu masalah bagi kita. Kita punya waktu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda seluruh proses pengunduhan ini. Saya akan jeda dulu dan kita akan lanjut setelah proses pengunduhan selesai. Sekarang kita sudah selesai dengan proses pengunduhan. Setelah proses pengunduhan, dan kita bisa memilih desktop sebagai foldernya lalu tekan simpan. Sekarang kita bisa keluar dari dua hal ini. Saat ini lanjutkan pengunduhan. Apa yang sedang dipelajari sekarang? Saya tidak tahu kenapa, tapi di sini kita punya tautan no lagi. Jadi mari kita tunggu lebih lama sampai foldernya muncul di desktop. Seperti yang bisa Anda lihat, sekarang sudah selesai, jadi kita bisa menutup peramban web, dan sekarang kita harus klik tombol kanan di sini. Ekstrak semua dan ekstrak. Sekarang
Ini mungkin akan memakan waktu lagi, tapi tentu saja seharusnya ini akan berhasil. Biarkan aku yang menyalakan mesinnya agar kamu tidak bosan. Nah, seperti yang saya lihat, kita memang memiliki semua hal keren yang muncul di layar. Jadi, mari kita beralih sejenak ke perangkat kita. Ini adalah telepon kami. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, kita sudah memiliki perangkat kita, dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Kabel USB tipe C ke tipe A tepatnya, dan seperti yang saya katakan, colokkan kabel ke komputer, dan kabel ini harus mendukung transfer data. Ini kabelnya, dan mungkin sebelum membahas masalah ini, mari kita mulai dengan komputernya. Nyalakan Odin. Program yang harus Anda unduh dari situs web hard reset. Klik OK. Sebenarnya file ini tidak berfungsi, jadi izinkan saya memulainya dari sini. Klik OK. Dan sekarang di sini mereka menampilkan banyak hal keren di layar. Saya tahu Anda mungkin tidak mengerti, tetapi izinkan saya menjelaskan. Di sini mereka punya BL. Klik itu. Dan sekarang di sini kami sudah mengunduhnya, tetapi ini bukan ponsel yang ini. Klik unduhan dan bukan itu, bukan desktop, dan cari ponsel Anda, ponsel ini. Sekarang pilih file DBL, biarkan memuat, dan sekarang kita sudah memiliki ponsel kita di sana. Maafkan saya, di sini. Untuk mendapatkan file kami, klik sekarang AP dan pilih file AP dari daftar. Tunggu hingga ujian akhir untuk ini mungkin membutuhkan waktu. Jangan khawatir. Seperti yang saya lihat, jumlah penonton menurun drastis. Hal itu terkadang terjadi. Anda hanya perlu memuat setiap file di sini. Itu dimulai dengan huruf-huruf ini. Saya tidak tahu mengapa jumlah penonton saya menurun drastis, jadi izinkan saya menjelaskan secara singkat. Oh, dan ini muncul lagi di sini, filenya sudah dimuat. Mari kita klik CP, muat file CP di sini, dan CSC. Di sini kita punya sesuatu yang disebut CSC dan Home CSC. Muat file CSC ini dari sini. Sekarang seperti yang Anda lihat, seharusnya kita sudah selesai. Maaf, sebenarnya saya memilih file yang salah. Klik CSC lalu pilih Home CSC ini. Ya, itu kesalahan saya. Jangan lakukan semuanya tanpa memeriksanya 2 kali. Jangan ulangi kesalahan saya. Sekarang setelah semuanya siap, kita harus masuk ke mode download di ponsel kita. Untuk melakukannya, Anda harus mengambil kabel ini dan menahan 2 tombol, volume atas, volume bawah. Tahan dan sambil menahan, colokkan kabel Anda ke ponsel. Anda seharusnya melihat mode download di sini seperti yang terlihat. Pegang ponsel Anda dengan mantap seperti ini, dan sekarang Anda harus menunggu sebentar lagi dan ponsel pintar kita akan segera muncul di sini di layar. Sekarang klik volume naik. Anda seharusnya mendengar suara USB di sini, dan sekarang setelah semuanya ada di sini, kita tinggal klik mulai. Semuanya seharusnya ada di sini. Izinkan saya menunjukkan proses ini. Jangan lakukan apapun sekarang, biarkan saja seperti itu. Anda
Nah, seperti yang saya lihat di sini, kita berhasil menjalankan Odin dan ponsel sudah dihidupkan ulang. Jadi kita bisa klik keluar di Odin, keluar dari sini, dan langsung menuju ke ponsel itu sendiri. Sekarang ponsel akan melakukan reboot beberapa kali dan akan menyala dengan sendirinya. Dan kita hanya perlu menunggu lagi dan lagi sampai sistem kita menyala. Sekarang ponsel kita sedang memperbarui, aplikasi kita sedang dioptimalkan dan diperbarui. Sekarang sistem sudah menyala dan berfungsi tanpa masalah, tanpa crash. Di sini kabel masih terpasang, jadi kita bisa mencabut kabelnya. Tunggu sebentar, ternyata lebih sulit dari yang saya kira. Facebook sedang dioptimalkan. Sebenarnya saya tidak peduli. Ketua pengaturan, gulir ke bawah, lalu ketuk tentang ponsel. Di bagian atas sini ada informasi perangkat lunak dan sekarang saya tidak bisa melihat informasi sosial baterai. Dan sekarang seperti yang bisa Anda lihat, versinya sudah berubah, tapi bloatware-nya masih sama. Itu saja. Semoga ini membantu Anda dan semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.